kegiatan itu merupakan bagian dari kegiatan MTCC Muhammadiyah Tobacco Control Center Universitas Muhammadiyah Magelang dalam rangka mendampingi para petani tembakau untuk mendiversifikasikan komoditas pertaniannya selain tembakau. Karena seperti kita ketahui, tembakau itu juga sekarang sudah naik turun dan tidak bisa menjadi satu-satunya gantungan bagi petani untuk meningkatkan kesejahteraannya. Jadi kami mengumpulkan petani-petani dari 20 kota kabupaten di Jawa Tengah untuk kita berdiskusi bersama. Jadi kita juga punya jaringan, kita mendampingi 20 kota kabupaten, terutama hubungan kita ke Dinas Kesehatan. Nah kemarin kita minta masing-masing Dinas Kesehatan mencarikan petani tembakau yang ada di wilayah masing-masing. Kalau Dinas Kesehatan tidak bisa mencarikan, kami menghubungi Dinas Pertanian. Dan juga ada beberapa orang yang mungkin tidak terlibat di birokrat, kita hubungi dan akhirnya terkumpul sesuai dengan yang datang kemarin. Tema peningkatan kesejahteraan petani tembakau di Kabupaten Magelang melalui upaya alternatif produktif dan dari sahabat cipta Bu Dolariswati Suhati dengan tema pemberdayaan petani tembakau dan alternatif usaha lain dalam peningkatan kesejahteraan. Mari pertama kita ajak petani itu ke lokasi yang sudah eksis, bahwa mereka tanam tanaman yang lain, tidak tergantung pada tembakau, juga bisa semakin meningkat kesejahteraannya. Nah setelah itu kan petani-petani yang belum ke sana kan terus terbuka menerima masukan-masukan, punya pengetahuan, punya wawasan baru. Nah kemudian baru kita diskusikan pada tahap yang kedua, yang di Hotel Trio. Kita mendatangkan dari Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten, dan juga dari tokoh yang bergerak di bidang perkopian. Jadi dari berapa ratus hektar yang sudah menanam dan berapa yang itu di YouTube ada Pak Tuhar menolak eksportir. Nah itu ada itu. Tolong nanti itu dibuka. Langkah selanjutnya kita akan lakukan pendampingan karena kita kemarin sudah membentuk forum petani multikultur. Jadi tidak petani tembakau tetapi petani multikultur. Multikultur itu bisa tanam macam-macam selain tembakau. Nah, setelah kita terbentuk, ternyata kita membuat grup antara petani satu dengan yang lain itu saling komunikasi, dan ternyata mereka juga semakin termotivasi untuk budidaya tanaman yang lain, terutama kopi. Nah itu nanti peran dari kami kan kemarin selain dari MTCC juga dari LP3M. Nah LP3M itu yang akan mendampingi mereka untuk mewujudkan keinginan para petani itu. Petani Multikultur Indonesia. Forum Petani Multikultur Indonesia. Hari ini tanggal 8 September 2018. Kami perwakilan petani tembakau dari Jawa Tengah. Dan Jawa Timur. Berkumpul di Kota Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Untuk membahas berbagai permasalahan yang dihadapi guna peningkatan kesejahteraan petani. Jadi saya malah jadi terharu ya, ternyata petani itu saya kira bayangan saya seperti temanggung itu kan mania harus tembakau begitu ya. Ternyata tidak. Tujuan utama mereka ternyata bahwa sekarang sudah banyak yang anti juga, ada yang pro kontra tentang tembakau. Ternyata mereka juga mengikuti perkembangan zaman.
Dan saya juga merasa mereka itu gigih sekali, bisa membuktikan bahwa saya bisa berhasil tidak semata-mata tergantung pada tembakau, dan bisa juga menginspirasi banyak orang untuk mengikuti mereka. Pemerintah di sini salah satunya adalah memfasilitasi terkait dengan mitra, entah itu antar kelompok maupun dengan pabrikan. Senang sekali Mas, karena kami bisa menimba ilmu, apalagi kami kemarin diajak ke ke itu pola talhab itu sangat luar biasa Mas. Kami bahkan setiap ada pertemuan kami pasti datang, karena itu berguna sekali untuk warga Kendal, khususnya petani Kendal. Ya, sangat mengapresiasi dengan kegiatan kayak gini oleh LP3M UMM Gelang ya. Supaya bagus sekali, bisa ditindaklanjuti untuk kedepannya supaya ada peningkatan penghasilan pertanian. Oke Pak, makasih Pak ya. Ya, setelah ikut kegiatan kita ini sesama para petani, ada tambahan ilmu-ilmu baru ya, untuk sharing sama teman supaya bisa diterapkan ke daerah masing-masing, yang intinya tujuan untuk bertani bisa menambah ekonomi. Keluarga dari kampung saya khususnya petani tembakau. Nah, di sini dalam pertemuan ini adalah forum komunikasi tembakau khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan agar lebih bisa meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Terutama dalam hal tata niaganya itu penting. Alhamdulillah kita ada pencerahan dan tambahan wawasan terkait dengan sistem multikultur. Nah, dalam pertemuan tadi sangat berkesan dan saya sangat merasakan sangat bermanfaat, bisa berjejaring dengan petani-petani tembakau lain, dan ternyata banyak pengalamannya sehingga bisa bersama-sama memecahkan masalah jika terjadi tentang harga tembakau yang tidak baik. Kita bisa beralih ke lain melalui jejaring yang teman-teman share ke kami. Ikut program ini karena kita motivasi untuk tahun yang ke depan, di mana tempat saya adalah penanam tembakau dan cabai. Pada kali ini kita menerima paparan yang dari Telahap, dari Kabupaten Temanggung. Ternyata kita dapat ilmunya bisa menanam tembakau sama kopi. Itu terutama yang saya catat untuk ke depan petani di wilayah Lebisari. Petani-petani di Jawa Tengah, Jawa Timur yang selama ini kita kan jarang terjadi komunikasi di antara petani, terutama dalam hal ini adalah petani pelaku. Nah, dengan adanya pertemuan ini kami sangat senang sehingga bisa mengetahui dan akhirnya bisa juga membahas dan bisa memberikan solusi ataupun kesimpulan tentang kegiatan-kegiatan pertanian yang notabene adalah kita semuanya awalnya dari petani tembakau. Saya pikir tembakau itu memang tidak bisa kita lupakan. Tanaman tembakau sudah menjadi dari orang tua kita yang dari dulu sampai sekarang memang pencinta tembakau. Maka untuk meningkatkan penghasilan, apalagi pada akhir-akhir ini tembakau gangguan dengan musim yang tidak baik, banyak yang rugi, maka kita inisiatif untuk seperti Telahap yang tembakau dicampur dengan tanaman kopi. Semoga dengan adanya program ini untuk ke depan wilayah Mendusari bisa ikut seperti di Temanggung.
Yang jelas pertama saya senang karena apa? Di sini banyak ketemu sama saudara sedulur tani semua dari wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pesannya pertemuan semacam ini jangan sekarang ini jadi yang pertama dan yang terakhir, tapi ada pertemuan tidak lanjut, kemudian pesertanya bisa ditambah lagi dari seputaran Jawa Tengah dan Jawa Timur itu lebih banyak lagi agar kedepannya petani yang ada di Indonesia ini lebih sejahtera lagi. Kesejahteraan itu salah satu ukurannya adalah pendapatan, dikurangi pengeluaran menjadi keuntungan, dan itu yang menjadi salah satu indikator kesejahteraan. Walaupun ada yang lain-lain ya, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Nah, untuk itu kami berharap, saya sendiri sering menganjurkan kepada petani lakukan terobosan, tidak hanya statis mengandalkan satu katakan komoditas, karena komoditas itu harganya sangat berfluktuatif. Jadi naik turun hampir semua komoditas, sehingga petani harus bisa mengadaptasi. Jadi merespons, menanggapi terhadap perubahan-perubahan tersebut. Dunia ini berputar, kondisi ekonomi dunia nasional itu juga berkembang gitu ya, dinamikanya cukup tinggi. Jadi petani harus berani melakukan terobosan. Saya menyarankan adalah lakukan diversifikasi, tidak hanya tergantung pada satu komoditas, karena itu tadi fluktuasi harga, sehingga petani di antara komoditas tersebut bisa saling istilahnya mensubsidi. Pada saat harga yang satu turun bisa disubsidi oleh tanaman yang lain, hasil dari tanaman yang lain. Ya, kegiatan FBD ini untuk pertembakuan di Jawa Tengah sangat baik sekali, yang didukung oleh Universitas Muhammadiyah Magelang. Hal ini dapat memberikan dampak positif terhadap petani di Jawa Tengah, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan petani. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa ke depan bisa lebih baik lagi, dan betul-betul nanti kesejahteraan petani tembakau khususnya dapat meningkat. Yang adanya FGD yang diadakan oleh BPPM Universitas Muhammadiyah Magelang ini, saya sepakat sekali dan setuju mendukung agar petani ada perubahan perilaku, pola pikir dan budaya dalam mensikapi usaha tani apapun. Kami berharap orientasinya adalah bisnis oriented, bukan hanya pendapatan usaha tani konvensional, karena titik akhir dari satu usaha adalah memperoleh keuntungan. Untuk itu kami sepakat upaya untuk alternatif komoditas di luar tembakau, karena kami melihat untuk komoditas tembakau faktor resikonya cukup besar, artinya petani harus ada alternatif pilihan agar usaha petani tembakau ini memperoleh alternatif pendapatan di luar sektor. Hasil pertanian perkebunan kita itu justru meningkatkan potensi untuk diekspor, menghasilkan dolar, malah rupiahnya tambah banyak lagi. Karena kan dolar rupiah kita kan terdepresiasi, artinya $1 rupiahnya makin bertambah. Dan komponen impor di usaha bisnis pertanian perkebunan dan pengolahan hasil pertanian tersebut itu tidak ada komponen impornya, Pak. Benar-benar semuanya peralatan, semuanya kan dari domestik, Pak ya. Jadi pupuk dan lain-lain tidak ada yang impor, harusnya seperti itu. Sehingga benar-benar itu yang digalakkan sekarang, pertanian, kemudian perikanan terutama, modalnya kan semuanya kan dalam negeri ya, tidak ada impor, tapi kemudian kita bisa mengekspor, membawa dolar. Gitu loh, Pak. Itu yang sangat dianjurkan sekarang. Ini kesempatan bagus, Bu ya. Oh, bagus, luar biasa. Saya malah sekarang udah mau belum apa-apa, kemarin udah melihat ada potensi garam Gunung Rakyat, ini harus bisa peluang untuk mengekspor. Gunung Rakyat mana? Di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Utara. Ada garamnya, adanya di gunung air asin. Unik ya. Jadi kesempatan ini, aduh. Iya, jangan terlena oleh. Aduh, iki peluang Mas. Ya. Tanya apa? Jadi ekspor. Ini sekarang kawan-kawan yang eksportir kopi lagi bahagia. Apa lagi?
Itu di samping sekarang mensosialisasikan tentang SOP kopi, ini pengembangan kopinya. Bisa sampai dilakukan bergerak untuk membangun penggunaan perahu kopi Arabica. Faktornya tadi ada kelebihan surga tinggi yang tadi. Yang lebih dahulu, yang lebih dahulu. Forum ya. Oke, kita sepakat bikin forum ya. Dengan adanya RPM ini supaya nanti kita dekat dengan pemerintah dan pemerintah memberikan bantuan apa yang kita harapkan dari RPM. Mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang Perlindungan Petani dalam rangka melindungi dan memberdayakan petani.